Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini, malam Senin tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan Ahad malam tanggal 9 Juni 2024 Hijriah Miladiah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Gombera, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Baik, mari kita mulai membuka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik, kita mulai pengajian ini dengan membuka Al-Quran masing-masing surah Al-Baqarah ayat 28 ya. Surah Al-Baqarah ayat 28. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan mulai dengan tajwidnya dulu, baru kita baca sama-sama. Dan kedua nanti bahasa Arabnya, yaitu i'rabnya, nahwunya, kemudian mufradnya, mufradatnya, dan tafsirnya. Tajwidnya dulu, di situ ada mad lin. Ya, mad lin itu mad artinya panjang, lin artinya lunak. Jadi panjangnya itu lunak, jadi tidak dipanjangkan tapi dibaca dengan lunak, yaitu apabila ada huruf fathah kemudian ya sukun sesudahnya, atau fathah dan sesudahnya itu waw sukun. Umpamanya kaifa, jadi tidak bisa dipanjangkan itu kaifa ya, kaifa. Kaifa. Kemudian ilaihi, yaitu dibaca lunak. Ya, dibaca, membacanya lunak sehingga tidak boleh panjang. Nah, kemudian yang banyak ini mad tabi'i ya. Madnya itu biasa, panjangnya 2 alif atau 1 alif 2 harakat. Ya, 1 alif 2 harakat. Itu antara lain takfuruna. Jadi itu runa billahi lahi, amwatan watan ya, ahya kum yumitukum. Itu
turja'un. Jadi kalau ada dhamma ketemu dengan waw sukun, atau kasrah ketemu ya sukun, atau ta alif, atau alif ketemu fathah ketemu alif. Seperti contohnya nuhiha, ya, jadi nu panjang satu alif, hi panjang satu alif, ha panjang satu alif. Kemudian yang ketiga lamul muraqqaqah, ya, lam tipis, dibaca tipis, yaitu kalau ada lam pada lafzul jalalah Allah dan sebelumnya berbaris kasrah. Ya, contoh di sini billahi, billahi itu bi kasrah, kemudian ada lafzul jalalah sesudahnya, maka lamnya itu tipis, billahi lah, bukan loh, ya, tapi billah. Kalau loh itu tebal, kalau lah tipis, jadi bacanya billah. Kemudian yang keempat ikhfa, yaitu kalau ada nun mati atau sukun, ya, ketemu dengan huruf hijaiyah selain huruf idgham bi gunna, ya, yanmu, kemudian idgham bila gunna lam ra, kemudian huruf halqi. Ya, selain itu disebut ikhfa, ya, atau menyamar, samar antara idgham dan izhar, antara izhar dan idgham. Kalau ada, jadi dibacanya itu samar, ya, nun mati dengan tanwinnya. Kemudian yang kelima izhar syafawi, yaitu ada mim mati atau sukun kuntum, ya. Kemudian ketemu hamzah kuntum amwatan, kemudian fahyakum summa, ya, jadi mim mati atau sukun ketemu sa. Nah, ini kalau ada huruf mim mati atau sukun berbaris sukun ketemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, nah, maka itu izhar syafawi. Jadi cara membacanya itu tetap terang mimnya, ya, dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Jadi pemanya kuntum, ya, kuntum amwatan fahyakum, nah, jelas mimnya. Kemudian yang keenam itu gunnah, ya, gunnah itu kalau ada mim bertasdid atau nun bertasdid, maka itu hukumnya gunnah. Gunnah itu artinya wajib berdengung, ya, gunnah. Nah, summa itu ada kata summa, mim bertasdid. Kemudian yang terakhir ada namanya mad arid lis sukun. Jadi mad itu panjang, arid tiba-tiba dibaca sukun, ya. Jadi itu kalau ada mad tabi'i terdapat pada wakaf. Wakaf itu tempat berhenti, ya, seperti turja'un. Jadi ainnya itu mad tabi'i, ya, ketemu dengan nun di akhir tempat berhenti. Jadi nunnya dibaca sukun. Dan ini cara membacanya ada 3 macam. Pertama 3 alif atau 6 harakat, ya, seperti mad wajib muttasil, ya, umpamanya turja'un, ya, agak. Kemudian yang kedua 2 alif atau 4 harakat, yaitu bacaan sedang, panjangnya sedang, 2 kali mad tabi'i atau 4 alif atau 2 alif 4 harakat. Kemudian yang terakhir 1 alif atau 2 harakat, ya, bacaan pendek yang biasa, mad tabi'i, 1 mad tabi'i. Ya, mari kita baca sama-sama, ya, saya dulu baru kalian ikuti sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum
Silakan. Tum amwata wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Ya, kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, kemudian i'rabnya di situ ada kaifa. Kaifa itu ya isim istifham, ya pakai tanda tanya, alamatul istifham. Kaifa, bagaimana? Nah, jadi ini mabniun alal fathih. Kaifa. Jadi kalau bertanya itu kaifa, kenapa, bagaimana, ya. Dan ini tidak membutuhkan jawaban. Nanti ada keterangannya di sini, ya, di tafsir. Jadi pertanyaan itu tidak mesti membutuhkan jawaban. Juga ada maksud-maksud tertentu selain untuk menjawab pertanyaan. Itu yang pertama. Kemudian ada fi'lun mudhari'. Ya, fi'lun mudhari' itu takfuruna, kaifa takfuruna. Ya, dari kata kafara yakfuru. Jadi takfuruna itu kalian kafir. Ya, ini dari af'alul khamsah karena ada nunnya. Kemudian turja'una. Ya, jadi ini semua fi'lun mudhari', kafir. Turja'una itu fi'lun mudhari' majhul. Ya, majhul itu pasif, berawalan di. Ya, dikembalikan. Kalau takfuruna berawalan me, kafir. Kemudian ini keduanya marfu'un. Ya, marfu' artinya berubah, bisa berubah-ubah barisnya atau hurufnya. Jadi di sini marfu'un bin nun, ya, takfuruna bin nun. Nun itu huruf terakhir, turja'un huruf terakhir. Karena nunnya itu bisa hilang, ya, kalau ada huruf nasab atau jazam. Jadi hilang nunnya. Karena dia af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah itu ada 5 yang ada nunnya. Antara lain, ya, umpamanya yakfuruna, takfuruna, takfurani, takfurina. Ya, itu ada 5. Kemudian juga yumitu. Nah, itu juga fi'lun mudhari'. Yumitu, mematikan. Ya, marfu'un bid dhamma. Ya, karena barisnya dhamma. Kemudian Yahya. Yahya hidup. Ya, juga berbaris marfu'un bil ya karena dia harful illah mu'tal. Kemudian ada harfu jar dan isim jar, ya, seperti billahi. Billahi ilaihi. Bi itu harfu jar, ya, sesudahnya isim majrur. Majrur bil kasrah hi. Ilaihi, ya, kalau bi-nya itu ya mabniun bil kasrah. Tapi kalau sesudahnya majrurun bil kasrah. Kemudian ada fi'lun madin. Nah, fi'lun madin itu antara lain kuntum, ya, dari kata kana, kanu, kanat, kanata, kunta, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Ya, kuntum. Nah, ini fi'lun madin mabniun bisukun karena ada domir sesudahnya. Ya, tum.
Dan ini amalnya itu tarfaul isim wa tansibul khabar. Jadi dia menasabkan isim yang datang sesudahnya dan merafakkan isim khabar yang datang sesudahnya. Jadi kuntum. Kemudian ahya mabniun bil alif, ya. Kemudian yang kelima ismu kana, ya, wa khabaruhu, dari kuntum, yaitu isimnya domir, yang domir muttasil, ya, fi mahalli raf'in, ya, mabniun ala sukun. Kemudian khabarnya itu kuntum, ya. Kemudian ahyakum, ya, ini ada maf'ulun bih, kum, ya, semua kum itu maf'ulun bih. Jadi amwatan itu khabarnya, ya, khabar dari kuntum. Jadi kalian itu dulu mati. Kemudian ahyakum, kumnya itu, ya, maf'ulun bih, domir muttasil, ya, mabniun ala sukun. Kemudian fi mahalli nasbin, ya, dia di mahalli nasbin, ya. Kemudian kita baca sama-sama, ya, ikuti saya untuk mengetahui kosakatanya, mufradatnya. Ikuti, ya. Kaifa, bagaimana. Ya. Takfuruna, kalian kafir. Billahi, kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan kalian dahulu. Amwatan, benda-benda yang mati. Fahyakum, lalu dia hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian dia matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan kalian. Summa ilaihi, kemudian kepadanya. Turja'un, kalian dikembalikan. Jadi ini tafsirnya Al-Jalalain, tafsir menurut bahasa, ya, atau sinonim makna. Jadi ayatnya itu kaifa takfuruna, ya, kaifa takfuruna itu artinya mengapa kamu kafir, ya, kafir. Kafir itu kalau dalam bahasa Indonesia tertutup hatinya untuk menerima Islam, ya, tidak mau terima Islam, tidak mau beriman, ya. Makanya selain orang Islam itu kafir, ya, kafir, tertutup hatinya, tidak mau menerima iman, tidak mau menerima Islam. Dan yang dimaksud kafir di sini adalah warga Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah yang belum masuk Islam, ya, yang belum masuk Islam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus mulai dari Mekah selama 13 tahun, ya, hanya berdakwah kepada keimanan, ya, kepada tauhid, akidah. Jadi takfuruna itu lawan dari tu'minuna, beriman, ya. Jadi orang yang sudah masuk Islam itu tu'minuna. Yang belum masuk Islam takfuruna. Dan dimaksud takfuruna di sini ahlu Mekah, ya, karena Nabi diutus mulai dari kota Mekah. Kemudian ayatnya berikutnya billahi, kepada Allah, ya, kepada Allah. Jadi ini maksudnya kamu kafir kepada Allah, tidak mau percaya Allah Tuhan satu-satunya, ya, yang disembah, yang sepatutnya disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi mereka itu dulu kafir kepada Allah dengan menyembah selain Allah berupa patung-patung, ya. Jadi musyrik,
menduakan Allah, walaupun menyembah Allah tetapi menduakan juga selain Allah, ya, menduakan Allah. Jadi wa kuntum amwatan. Nah, ini ayatnya wa kuntum amwatan. Nah, itu dulu. Jadi kata kuntum itu kamu dahulu, ya, sebelum masuk Islam, sebelum lahir ke dunia, sebelum hidup di dunia. Nah, dulu itu kamu benda mati, tidak ada di dunia, belum lahir, amwatan, masih dalam perut, ya, dalam rahim yang belum hidup. Jadi kepada Allah, padahal kenapa kamu kafir kepada Allah, padahal dahulunya kamu mati. Ya, mati di sini maksudnya kamu dulu itu sebelum lahir itu benda mati, yaitu nutfan, ya, berupa air mani. Air mani itu air yang hina, air yang busuk, ya, dalam sulbi bapakmu. Jadi itu bapak mengeluarkan mani untuk pancarkan ke rahim ibu atau istrinya, lalu menjadilah hidup setelah itu. Jadi yang dimaksud mati di sini, ya, mati dulu kamu mati ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu. Nah, itu benda mati. Nutfan fil aslab, ya, artinya mani dalam sulbi bapak. Kemudian ayatnya fa'ahyakum, ya, lalu kamu dihidupkannya. Nah, ini hidup yang di rahim ibu dan dunia, ya, jadi dua kehidupan ketika sudah ditiupkan roh di rahim, kemudian dilahirkan ke dunia. Itulah hidup pertama. Jadi fahyakum, kamu dihidupkan, artinya dalam rahim ibu setelah ditiupkan roh, ya, selama 9 bulan, ya, jadi dibagi itu 4 bulan, mulai dari darah, mani, darah, kemudian darah, daging, ya, kemudian dibungkus dengan tulang, kemudian ditiupkan roh, ya, kemudian dibentuk seperti manusia, lalu ditiupkan roh. Nah, itulah hidup pertama di dalam rahim, kemudian lahir ke dunia. Nah, itu hidup yang pertama. Nah, ini ada pertanyaan, kaifa takfuruna? Kenapa kamu kafir kepada Allah? Padahal dulu kamu itu tidak ada benda mati, tidak ada nyawa. Nah, jadi ini pertanyaan keheranan. Allah itu heran kepada manusia, kenapa dia kafir padahal dulunya tidak ada lalu ada, ya, dihidupkan. Nah, jadi ini adalah tanda celaan Allah kepada manusia yang kafir karena tidak percaya kepada Tuhan yang telah menghidupkan sesudah dia mati, ya. Litta'ajjub, ya, jadi pertanyaannya litta'ajjub ma kufrihim ma qiyamil burhan. Ini sudah ada bukti, ya, bukti bahwa sebelum kita lahir kita tidak ada, lalu kita lahir kita ada, itu ada bukti. Nah, kalau ada bukti, kenapa kita kafir, ingkar? Littaubih. Jadi ini untuk pencelaan kepada orang yang kafir karena tidak mau percaya kepada Tuhan yang telah menghidupkan dia sesudah mati. Kemudian sesudah hidup, ya, ayat diteruskan lagi summa yumitukum, ya, kemudian dimatikannya inda intihai ajalikum. Jadi sesudah kita hidup di dunia ini semua akan mati, tidak ada yang hidup abadi di dunia. Jadi dunia ini tempat meninggal, tempat kita mati.
Jadi semua akan mati. Tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi itu akhirat, di akhirat nanti. Ya, jadi hidup sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi jangan kita tergoda oleh kehidupan dunia yang sementara, yang nilainya tidak ada artinya bila dibandingkan akhirat. Jadi sesudah ajal datang, itu kita dimatikan. Ya. Walau kuntum fi burujin musayyada, walaupun kamu berada di benteng yang paling kokoh, ya. Likulli ummatin ajalun, ya pasti setiap umat yang bernyawa itu punya ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang, tidak ditunda dan tidak dimajukan walaupun sesaat. Jadi semua kita ini akan mati sesudah hidup di dunia. Kemudian ayat berikutnya summa yumitukum. Sesudah nanti kita mati semua di alam kubur. Nah, jadi ini mati pertama sebelum kita lahir. Kemudian hidup pertama setelah kita lahir ke dunia. Kemudian mati pertama ketika kita masuk dalam kubur. Ya. Kemudian summa yuhyikum. Ya, nah setelah kita mati di kubur, nanti pada hari kiamat akan dihidupkan kembali, ya, dibangkitkan itu pada hari kiamat, yaumuddin, maliki yaumiddin, raja di hari kemudian. Nah, di hari kemudian itulah hari penentuan, hari penghitungan amal, ya, amal baik dan amal buruk semua akan dihitung, ya, tidak ada sedikit pun tanpa hitungan. Makanya itu Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung di hari kiamat. Jadi ini kita masih bisa menghitung-hitung amal kita sebelum kita meninggal dunia. Ya, bandingkan antara amal baik dan amal buruk. Ya, kalau kita beramal baik, ya itu akan dibalas. Begitu juga sebaliknya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ya, barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebiji atom atau debu, itu pasti akan dilihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebiji atom atau sawi atau debu, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti. Ya, maka ini jangan sampai kita melakukan keburukan tanpa kita minta ampun kepada Allah, ya, atau kita balas dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan, ya. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi kalau kita berbuat buruk, balas dengan kebaikan, ya, supaya kebaikan bisa menghapus. Jadi kebaikan itu harus melebihi dari keburukan. Kemudian summa ilaihi turja'un. Nah, kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya, karena kita ini berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang akan menghitung amal kita, Allah pula yang akan membalas amal kita. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Kemudian dan akan dihitung, ya, amal kalian yang terbaik, ya. Jadi ada amal itu bisa diterima dengan dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan, ya, tuntunan syariat Islam. Nah, itu baru diterima.
Kalau salah satunya saja itu tidak akan diterima. Jadi summa ilaihi turja'un. Ya, ayat ini mengatakan kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Nya itu Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini berasal dari Allah yang menghidupkan, kemudian dia pula yang mengembalikan. Jadi al-makna artinya di sini turaduna ba'dal ba'si fayujazikum bi'amalikum. Ya, artinya setelah berbangkit itu ya, ketika di hari kemudian, hari kiamat, hari pembalasan, lalu dibalasnya amal perbuatan kita. Ya, amal baik dibalas dengan kebaikan, amal buruk dibalas dengan keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah dalam Quran. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepadamu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk, itu juga keburukannya kembali kepadamu. Ya. Wala taziru waziratun wuzra ukhra. Dosa seseorang itu tidak bisa ditimpa kepada orang lain. Jadi harus dia tanggung sendiri dosanya. Nah, ini dalil waqala dalilan alal ba'si lima angkaruhu. Dan itu kata Allah, ya, sesudah ayat ini akan ditunjukkan bukti kekuasaan Allah atas apa yang mereka ingkari. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, halaman 119 dan 120, Al-Mu'min ayat 11, ya, surah Al-Mu'min ayat 11 mengatakan, Rabbana amattana isnatain wa ahyaitana isnatain. Ya. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Ya, nanti dibuka ayatnya di surah Al-Mu'min ayat 11. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati itu mati sebelum hidup, sebelum lahir ke dunia, dan mati sesudah masuk ke alam kubur, itu 2 mati. Kemudian 2 hidup ketika lahir di dunia, dan hidup setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Ya, Ibnu Abbas Ad-Dahar mengatakan, ya, dulu sebelum dia menciptakan kamu adalah tanah, dan inilah kematian. Jadi Adam itu sebelum diciptakan itu berasal dari tanah. Nah, itu namanya benda mati. Menurut Ibnu Abbas Ad-Dahar. Nah, itu. Jadi dulu sebelum dia menciptakan kamu adalah tanah, dan inilah kematian yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian dia menghidupkan kamu sehingga terciptalah kamu, dan inilah kehidupan. Nah, ini kehidupan yang pertama. Setelah kita diciptakan, setelah Adam diciptakan dari tanah, maka itu kehidupan yang pertama. Kemudian sesudah Adam, Hawa, lalu lahirlah anak cucunya. Itu adalah kehidupan yang pertama. Setelah kematian yang pertama. Setelah itu dia mematikan kamu kembali, sehingga kamu kembali ke alam kubur. Kamu kembali ke alam kubur, dan inilah kematian yang kedua. Ya, ini kita baru 1 kali mati sebelum kita lahir. Nanti kita mati, kita masuk ke alam kubur. Itulah kematian yang kedua. Karena manusia itu berasal dari tanah, maka dia kembali ke tanah, kembali ke asalnya. Ya, asalnya tanah. Itulah kematian yang kedua. Selanjutnya dia akan membangkitkan kamu pada hari kiamat kelak, dan inilah kehidupan. Nah, ini kehidupan yang terakhir, kehidupan kedua, kehidupan yang abadi, kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Jadi jangan kita mau tergoda
oleh nafsu syahwat yang ada di dunia ini, karena di dunia ini banyak sekali godaan, ya, godaan dan juga banyak rayuan setan, ya, banyak rintangan, tantangan yang harus kita hadapi. Ya, itu harus kita hadapi dengan sabar, dengan bertakwa kepadanya. Selanjutnya dia akan membangkitkan kamu pada hari kiamat kelak. Dan inilah kehidupan yang kedua, yang terakhir. Ya, nanti disitulah kita akan ditentukan nasib baik dan nasib buruk. Ya, kalau nasib baik, ya tempatnya di surga. Kalau nasib buruk, tempatnya di neraka. Nauzubillah. Ya, jadi syukurlah kita ini kalau menuhankan Allah satu-satunya Tuhan dan taat kepadanya melalui Rasulnya berupa Al-Quran dan hadis, itu selamat. Mangkala la ilaha illallah, kata Rasul, maka dakhalal jannah. Siapa yang meyakini Allah Tuhan satu-satunya yang harus disembah, maka dia masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau, maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man aba faqad aba. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi keimanan itu harus diikuti dengan kepatuhan, ya. Tidak cukup keimanan tanpa kepatuhan. Ya, jadi bersyukurlah kita karena dijamin masuk surga. Dan itu ada 3 pertanyaan. Di alam kubur itu ada 3 pertanyaan. Pertama, marrobuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita yakin Allah Tuhan kita, selamat. Nah, itu kalau bisa kita jawab di alam kubur. Ya, kalau kita bertuhankan Allah dan taat. Kemudian yang kedua, madinuka, apa agamamu? Nah, kalau Islam agama kita, selamat, karena Islam itu artinya selamat. Kalau kita amalkan, ya, tapi kalau tidak diamalkan, ya sama saja bohong. Ya, jadi kalau kita amalkan, itu bisa kita jawab, agamaku Islam. Kemudian yang terakhir, waman nabiyuka, man imamuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nabi adalah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, ya. Yang ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta, bahkan sampai hari kemudian. Ya, kalau kita jawab itu, insya Allah selamat. Ya, tapi harus walaupun itu sudah bocor soalnya dan jawabannya, tetapi belum tentu kita bisa jawab di alam kubur. Karena yang menjawab di alam kubur itu bukan mulut. Kalau mulut ini bisa berbohong, ya. Tapi kalau amal tidak bisa berbohong. Makanya Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari ini kami tutup mulut mereka, yang berbicara tangan-tangan mereka, yaitu maksudnya amal, ya, karena tangan itu beramal. Kemudian menjadi saksi, ini kaki, ya, di mana kita menginjak bumi itu akan menjadi saksi, ya, atas amal yang kita lakukan. Jadi mulut tidak bisa berucap karena ditutup. Itu 3 pertanyaan, ya. Kemudian di akhirat, kalau sudah jawab pertanyaan ini di akhirat, di kubur, ada lagi 4 pertanyaan di akhirat. Yang pertama, umur. Ya, umur, untuk apa kamu amalkan umurmu? Yang kedua, ilmu. Untuk apa ilmu yang kamu dapatkan? Nah, ini kamu belajar ilmu untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya tidak ada gunanya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nah, jadi itu pertama, umur. Kedua, ilmu, ya, ilmu yang kamu pelajari di pesantren. Sesudah pesantren, ya, S1, S2, S3, kalau kamu amalkan, insya Allah jadi
pahala jariah sesudah mati. Kemudian yang ketiga adalah harta. Ya, harta nanti ditanya di akhirat, harta dari mana dan kemana? Nah, itu ada dua pertanyaannya. Dari mana datangnya, dari mana kamu dapatkan, apakah halal atau haram? Kemudian kemana kamu belanjakan? Ya, belanjakan tempat yang benar atau yang salah. Karena harta itu bisa dibelanjakan ke tempat yang baik, seperti bersedekah, membantu sesama, membangun masjid, membangun panti asuhan dan seterusnya. Tetapi bisa juga ke tempat yang salah, seperti dipakai berjudi, dipakai berzina, dipakai membunuh, dipakai berbuat jahat. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang ketiga, harta. Yang keempat, tubuh. Ya, tubuh ini selama masih hidup, kalau kita gunakan dengan beramal, itu beruntung. Tapi kalau kita gunakan untuk bermaksiat, itu merugi. Karena di badan ini terdapat mata untuk melihat yang baik-baik. Telinga untuk mendengar yang baik-baik. Tangan untuk bekerja yang baik-baik. Kaki untuk berjalan kepada yang baik-baik. Itulah 4 pertanyaan nanti di akhirat apabila kita sudah selamat pertanyaan dalam kubur, kalau kita jawab dengan benar. Ya, saya kira sampai di sini mari kita tutup. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penderang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Kabulkanlah ya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.